Pengaruh media digital dan algoritma platform terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Bagaimana dunia online membentuk bahasa kita? Sebagai pendahuluan, era digital dan arus globalisasi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam cara generasi muda di Indonesia menggunakan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Platform digital dan algoritma media sosial berperan dalam menentukan jenis konten yang dikonsumsi dan cara berkomunikasi, termasuk gaya bahasa, campur kode, dan informalitas. Ini menghasilkan pengaruh media digital dan algoritma platform terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda, serta implikasinya bagi pelestarian bahasa nasional. Algoritma berdampak besar. Algoritma menentukan yang kita lihat dan pikirkan. Untuk algoritma platform, membentuk cara kita melihat dunia. Algoritma platform digital bekerja dengan mempelajari preferensi pengguna dan menampilkan konten yang paling relevan serta menarik berdasarkan interaksi, seperti waktu tonton, komentar, dan jumlah suka. Contoh algoritma TikTok cenderung memprioritaskan konten yang santai, visual, dan informal, sehingga bahasa non-baku lebih sering muncul di beranda generasi muda. Hal ini membuat batas antara bahasa formal dan informal semakin kabur, sebagaimana ditegaskan dalam Mandrung et al. 2025. Sehingga generasi muda terbiasa menggunakan bahasa gaul, singkatan, dan campur kode dalam komunikasi sehari-hari. Apa dampak komunikasi? Dampak pada komunikasi itu media digital dan algoritma platform berdampak signifikan terhadap pola komunikasi generasi muda. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten berbahasa informal, sehingga mendorong pengguna bahasa tidak baku, singkatan, dan pencampuran bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Meskipun demikian, media digital juga memperluas ruang penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana ekspresi kreatif, sehingga pengaruhnya bersifat ambivalen, menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menjaga kemampuan dan pelestarian bahasa di era digital. Data penggunaan media sosial di tahun 2025 di Indonesia. Data distribusi penggunaan media sosial di Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa YouTube menjadi platform paling dominan dengan 25,5% dari total 143 juta pengguna, diikuti oleh Facebook 21,7%, TikTok 19,2%, dan Instagram 18,3%. Platform profesional seperti LinkedIn mencatat 5,9 pengguna. Sementara X atau Twitter dan Messenger masing-masing berada di kisaran 4,5 sampai 4,6%. Snapchat menjadi yang paling kecil dengan hanya 0,3%. Pola ini mencerminkan preferensi generasi muda terhadap konten visual dan interaktif, serta menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama komunikasi dan ekspresi di era digital. Apa dampak positifnya? Antara lain, memperluas pengguna bahasa Indonesia di ruang digital, menjadi wadah ekspresi dan kreativitas generasi muda, meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam berbahasa Indonesia, dan mendukung penyebaran konten edukatif berbasis teknologi digital. Dan ada pula dampak negatifnya, yaitu meningkatkan penggunaan bahasa tidak baku dan bahasa gaul. Terjadi pencampuran bahasa atau kode mixing dengan istilah asing, menurunnya perhatian terhadap kaidah dan struktur bahasa yang benar, dan algoritma memperkuat tren bahasa informal melalui konten populer. Masuk ke implikasi data terhadap bahasa. Data distribusi pengguna media sosial di Indonesia tahun 2025 menunjukkan dominasi platform visual dan interaktif seperti YouTube, TikTok, dan Instagram yang secara langsung mempengaruhi gaya komunikasi generasi muda. Konten yang cepat, ringan, dan informal menjadi lebih populer karena algoritma platform mendorong interaksi tinggi, sehingga bahasa gaul, singkatan, dan campur kode semakin lazim digunakan. Fenomena ini menyebabkan penurunan kebakuan dalam komunikasi tertulis, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta menimbulkan tantangan bagi pendidik dalam menjaga kaidah bahasa Indonesia di tengah arus digital yang serba instan dan ekspresif.
Tantangan dan solusi. Solusi pelestarian bahasa Indonesia di era media sosial dapat dilakukan dengan memanfaatkan algoritma platform untuk menonjolkan konten edukatif berbahasa Indonesia, menggalakkan kampanye digital seperti Cinta Bahasa Indonesia, serta mendorong kreator muda menghasilkan konten kreatif yang tetap menjaga kaidah bahasa. Kolaborasi antar pemerintah, pendidik, dan komunitas digital menjadi kunci agar media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tapi juga sarana revitalisasi bahasa yang adaptif dan relevan bagi generasi muda. Nah, untuk kesimpulannya itu telah menjadi ruang utama komunikasi generasi muda di Indonesia dengan dominasi platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram yang membentuk gaya bahasa yang cepat, visual, dan informal. Meskipun hal ini menimbulkan tantangan terhadap kemampuan bahasa Indonesia, media digital juga menyimpan potensi besar sebagai sarana pelestarian bahasa. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, media sosial dapat menjadi jembatan antar ekspresi modern dan pelestarian identitas bahasa nasional. Untuk itu, cinta bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas kita. Mari gunakan media sosial sebagai sarana merawat dan membanggakan bahasa. Terima kasih.